Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati, demi yang berlari kencang, dhabhan terengah-engah. Fala muriyati, lalu yang memercikan, qadhan api. Fal mughirati, lalu yang menyerang, subhan di waktu subuh. Fa asarna, lalu ia menerbangkan, bihi dengannya, naqa'an debu. Fawasadna, lalu ia menyerbu ke tengah, bihi dengannya, jama'an kumpulan musuh. Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia, lirambihi, kepada Tuhannya, lakanudun, sangat ingkar. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ala dzalika, atas yang demikian itu, la syahidun, benar-benar menyaksikan. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, lihubbi, benar-benar cinta, al khairi, harta, la syadidun, sungguh sangat. Afala, maka apakah tidak, ya'lamu, dia mengetahui, idza, apabila, bu'sira, dibangkitkan, ma fil kuburi, apa yang ada dalam kubur. Wa hussila, dan dilahirkan, ma fis suduri, apa yang ada dalam dada. Inna, sesungguhnya, rabbahum, Rabb mereka, bihim, kepada mereka, yauma idzin, pada hari itu, la khabirun, benar-benar mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan menyampaikan tafsir ringkas surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat adalah surat ke-100 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri 11 ayat, termasuk surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-Adiyat, yang berarti kuda yang berlari kencang. Nama ini diambil dari ayat pertama yang Allah bersumpah dengannya. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, asbabun nuzul. Sebagian ulama berselisih apakah surat ini turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah atau sebelumnya. Yang berpendapat surat ini Madaniyah karena ada hadis yang diriwayatkan Bazar, Ibnu Abi Hatim, dan Hakim tentang asbabun nuzul ayat ke-1 surat Al-Adiyat. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW mengirim pasukan berkuda. Selama 1 bulan tak ada kabar, lantas turun surat Al-Adiyat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah. Bahkan disebutkan surat Al-Adiyat merupakan surat ke-13 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni turun setelah surat Al-Asr dan sebelum surat Al-Kautsar. Sedangkan secara urutan mushaf, ia merupakan surat ke-100, yakni setelah surat Al-Zalzalah. Jika surat Al-Zalzalah diakhiri dengan balasan atas setiap kebaikan dan keburukan, surat Al-Adiyat menjelaskan apa yang mengantarkan pada amal-amal buruk tersebut. Surat Al-Adiyat secara umum menggambarkan kerugian kebanyakan manusia pada hari terjadinya kiamat, yakni mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nikmat-nikmat yang telah diberikan. Mereka bakhil
karena cinta dunia dan tidak mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, berikut kita sampaikan tafsir per ayat surat Al-Adiyat yang diambil dari beberapa sumber yang diringkas, diantaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan beberapa yang bisa diambil pelajarannya. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Kata Al-Adiyat berasal dari kata ada ya'udu, yang berarti jauh atau melampaui batas. Dari kata itu muncul berbagai derivasi namun tetap mengandung makna jauh. Misalnya adu yang artinya musuh, permusuhan karena jauhnya hati. Ada pula al-adu yang artinya berlari cepat, menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Ada pula udwan yang artinya agresi, karena yang melakukannya jauh dari kebenaran dan keadilan. Secara harfiah, kata Al-Adiyat berarti yang berlari kencang. Kata ini tidak menjelaskan siapa pelakunya. Menurut jumhur ulama, termasuk Ibnu Abbas, artinya adalah kuda yang berlari kencang. Namun, menurut Ali bin Abi Thalib, Al-Adiyat di ayat ini adalah unta. Ia berdalil pada peristiwa perang Badar. Kaum muslimin mengendari unta. Hanya ada 2 ekor kuda yang dibawa, yakni milik Az-Zubair dan Al-Miqdad. Sementara mayoritas ulama mengartikan kuda perang, sebab sifat-sifat dalam surat ini adalah yang dimiliki kuda, bukan unta, mulai dari mengeluarkan dengusan napas saat berlari hingga mengeluarkan percikan api. Unta secepat apapun larinya tak bisa menghasilkan percikan api. Kata dhabhan yang berarti dengusan napas saat berlari, Ibnu Abbas mengatakan tidak ada binatang yang mengeluarkan dengusan napas saat berlari kecuali hanya kuda dan anjing. Ibnu Katsir menjelaskan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut kuda apabila dilarikan di jalan Allah, maka ia lari dengan kencang dan keluar suara dengusan napasnya. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, ayat kedua, fal muriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kaki-kakinya atau pukulan kuku kakinya. Kata al-muriyat menunjukkan pelaku yang menyalakan api. Dari kata wariyan atau waria yari yang artinya menyalakan api. Kata fa sebelum al-muriyat menunjukkan bahwa nyala atau percikan api itu merupakan akibat dari berlari kencang. Kata qadhan berasal dari kata qadaha yang artinya mengeluarkan atau memercikkan, baik air dari kolam, kuah dari mangkok maupun api dari batu. Ia disebut qadhan jika keluarnya sedikit. Karenanya ayat ini dipahami kuda yang berlari kencang hingga menimbulkan percikan api akibat gesekan kakinya dengan batu. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, yakni suara detak teracaknya ketika menginjak batuan, lalu keluarlah percikan api darinya. Ayat yang ketiga, fal mughirati subhan, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Kata al-mughirat
merupakan bentuk jamak dari kata al-mughir, berasal dari kata aghara yang artinya bercepat-cepat melangkah. Dari situ kemudian makna umumnya menjadi serangan mendadak yang dilakukan dengan mengendarai kuda. Kata subhan artinya adalah waktu subuh, menggambarkan serangan itu cepat dan mendadak waktunya, yaitu di waktu musuh sedang lengah, lalai atau mengantuk. Angkatan perang itu tiba-tiba datang laksana diturunkan dari langit, kata Buya Hamkah dalam tafsir Al-Azhar. Orang yang mengartikan Al-Adiyat dengan unta menafsirkan ayat ini sebagai berangkat di waktu subuh dari Muzdalifah ke Mina. Namun pendapat ini tidak sekuat tafsir tentang kuda perang yang juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah. Ayat yang keempat, fa'asarna bihi naqa'an, maka ia menerbangkan debu. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya adalah tempat yang kuda-kuda dan unta-unta itu berada, baik dalam ibadah haji maupun dalam jihad, debu-debu berterbangan karenanya. Kemudian ayat kelima, fawasatna bihi jam'an, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Kata jam'an digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kelompok besar dan selalu menduga akan mampu meraih kemenangan. Menurut Buya Hamka artinya adalah kumpulan musuh. Sebagian mufasir menjelaskan 5 ayat yang dimulai dengan sumpah Allah ini menggambarkan cepatnya kedatangan kiamat, laksana serangan mendadak pasukan berkuda di pagi hari pada zaman dahulu. Kemudian ayat yang ke-6, innal insana lirabbihi lakanud, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Kata kanud yang merupakan bentuk superlatif dari kata kanada yang artinya tandus. Bentuk superlatif ini menggambarkan betapa besar kekufuran dan keingkaran manusia sehingga tidak mau memberikan bantuan sekecil apapun. Buya Hamka mengatakan arti kanut adalah tidak berterima kasih, melupakan jasa. Berapapun nikmat diberikan Allah, ia tidak merasa puas dengan yang telah ada itu, bahkan minta tambah lagi. Nafsunya tidak pernah merasa cukup dan kenyang, yang ada tidak disyukurinya, yang datang terlebih dahulu dilupakan. Ibnu Katsir menafsirkan sesungguhnya manusia itu benar-benar mengingkari nikmat-nikmat Tuhannya. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahidun, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Kata syahid berasal dari kata syahida yang artinya menyaksikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan sendiri atau mengakui keingkarannya dengan sepak terjangnya, terlihat jelas dari ucapan dan perbuatannya. Kemudian ayat yang ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadidun, dan sesungguhnya dia sangat bahil karena cintanya kepada harta. Kata al-khair juga punya arti kebaikan, namun di ayat ini artinya adalah harta benda. Kata syadid berasal dari kata syada yang bisa berarti menguatkan ikatan. Karena ikatannya dengan harta sangat kuat, ia enggan untuk melepaskannya. Berarti artinya ia sangat bahil. Ayat yang ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Kata bu'thira awalnya bermakna membolak-membalikkan sesuatu.
Kata ini memberi kesan kegelisahan dan ketergesaan. Misalnya, membolak-balikkan lemari karena mencari sesuatu. Dalam kubur nanti dicari dengan dibongkar dengan ketergesaan hingga gelisahlah isi hati yang dibongkar. Menurut Ibnu Katsir, maknanya adalah dikeluarkannya orang-orang yang telah mati dari dalam kuburnya. Ayat yang ke-10, wa khussila ma fis sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Kata khussila memiliki arti memisahkan, mengemukakan atau menghimpun. Kata as-sudur merupakan bentuk jamak dari as-sadr yang artinya dada. Maknanya adalah hati manusia. Menurut Ibnu Abbas, maknanya adalah apabila dilahirkan dan ditampakkan apa yang selama itu mereka sembunyikan dalam hati. Kemudian ayat yang ke-11, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Kata khabir berasal dari kata khabara yang artinya pencarian untuk mencapai pengetahuan yang pasti tentang hakikat sesuatu. Jika dipakai sebagai sifat Allah, ia mengandung arti pengetahuannya menyangkut hal-hal yang detail serta tersembunyi, betapapun kecilnya sesuatu dan betapapun tersembunyinya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah, penutup surat ini dalam tafsirnya adalah surat Al-Adiyat ini diawali dengan sumpah Allah. Dia bersumpah dengan kuda perang yang lari kencang, terengah-engah hingga memercikan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Semua itu rela dilakukan kuda demi memenuhi kehendak tuannya, mengingatkan manusia mengapa justru mereka ingkar kepada nikmat-nikmat Allah, mengapa tidak seperti kuda yang siap dikendalikan ke medan perang kapan saja. Maka manusia diingatkan agar tidak mencintai dunia yang membuat bakhil. Sementara nanti ketika dibangkitkan dari kubur, harta dunia yang dulunya dicintainya itu tak memberi manfaat apa-apa. Pada saat itu ditampakkan segala yang tersembunyi dalam hati, termasuk betapa besar cintanya kepada dunia, termasuk pula betapa besar kebakhilannya. Manusia diingatkan hari kebangkitan, ada hisab, ada balasan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui serta tak ada yang tersembunyi darinya, meskipun dirahasiakan rapat-rapat dalam hati. Itulah teman-teman semuanya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan bisa diambil pelajaran dari surat Al-Adiyat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.